Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dari mata Allah, semua yang hadir di sini termasuk saya pasti mempunyai suatu keinginan. Betul ya? Jadi semua manusia kenapa ada kegiatan hidup itu karena suka tidak suka diawali dari keinginan Allah. Ya. Apa keinginan Allah dalam menciptakan manusia? Ternyata Allah ingin manusia itu mengabdi kepada Allah. Cirinya orang mengabdi kepada Allah adalah pasti taat terhadap apapun yang Allah berikan atau apapun yang Allah izinkan. Nah, mohon maaf semua Bapak Ibu yang hadir di sini. Kalau Bapak Ibu renungkan, kita itu sebenarnya di dalam hidup lebih fokus pada keinginan kita atau keinginan Allah. Ya, keinginan kita ya Pak ya. Jadi saya yakin semua yang hadir di sini kalau ditanya pasti Bapak Ibu akan lebih fokus pada keinginannya sendiri. Ya, sehingga apa? Sehingga secara tidak sadar ketika keinginan Bapak Ibu tidak terwujud, akhirnya Bapak Ibu kecewa atau ikhlas? Kecewa. Kira-kira sifat itu tuh baik atau buruk Pak? Buruk. Nah kalau buruk kenapa dilakukan terus? Ya, mengerti nggak nih Bapak Ibu sekalian? Jadi sebenarnya dasarnya Bapak Ibu di hati pun bisa jawab bahwa kalau keinginan saya tidak terwujud, saya kecewa itu buruk. Bapak Ibu juga tahu. Tapi kenapa kenyataannya pas praktek seakan-akan ilmu yang dipelajari kok jadi hilang, gitu loh Bapak Ibu. Hah? Setan ya? Ya, setan. Nah, ya apa-apa, maksud saya itu, ayo, kan sekarang saya tanya, Allah menurunkan Al-Quran kepada semua manusia. Bapak Ibu tuh inginnya Al-Quran itu sebagai apa sih? Benar, petunjuk, pedoman. Berarti pedoman petunjuk itu yang kita ikuti atau yang diikuti? Yang kita ikuti, betul? Mohon maaf, kalau nanti Al-Quran itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, Bapak Ibu tetap mengikuti atau Al-Quran disuruh mengikuti? Benar ya? Kan tadi Bapak Ibu bilang, Bapak Ibu saya tanyakan apa yang Bapak Ibu inginkan dengan Al-Quran. Bapak Ibu bilang menjadi pedoman, menjadi petunjuk. Berarti nanti apapun yang dilakukan harus sesuai dengan pedoman Al-Quran atau sesuai dengan keinginan kita? Hah? Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita masalah nggak? Kok masalah? Enggak, kita harus sepakat. Hah? Loh katanya pedoman, tadi kita setuju kan? Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu ingin Al-Quran jadi pedoman petunjuk, berarti Bapak Ibu yang mengikuti atau Al-Quran yang mengikuti? Kalau kita mengikuti, berarti kalau nanti nggak sesuai nih dengan keinginan kita tetap ikuti atau kita nggak mau ikuti? Iya, kan memang mau nggak mau kan? Kayak saya tadi misalnya dari rumah mau ke sini, kalau saya nggak ikuti petunjuk nanti mungkin bisa nyasar kan? Berarti meskipun saya ingin belok kanan, tapi kalau Google Map belok kiri, saya tetap ngotot belok kanan atau belok kiri. Nah itu maksud saya. Paham ini Bapak Ibu? Menurut Al-Quran ya, Bapak Ibu tuh kalau punya masalah disuruh sabar atau disuruh cepat selesai? Benar. Berarti kalau belum selesai, nggak apa. Sudah begitu loh. Berarti apa kesimpulannya? Ternyata hal yang terbesar yang harus kita mulai berubah, yaitu apa? Sikap keinginan kita harus mulai mengikuti Al-Quran. Karena suka tidak suka, terima tidak terima, yang namanya petunjuk itu berarti harus kita mengikuti. Bukan yang Al-Quran disuruh mengikuti kita. Paham ya Bapak Ibu semua ya?
Baik, berarti sekarang Bapak Ibu menjalani hidup dari 0 umur sampai nanti meninggal. Tapi tolong, jalani hidup itu harus sesuai petunjuk. Karena pilihan hidup itu cuma dua, Pak. Mengikuti petunjuk atau mengikuti hawa nafsunya. Cuma itu. Menurut Bapak Ibu kira-kira yang akan bahagia mengikuti petunjuk atau hawa nafsu? Benar ya? Bapak Ibu difitnah orang, menurut Al-Quran ikhlas atau sakit hati? Iya, saya tanya. Bapak Ibu misalnya difitnah orang, menurut petunjukku ikhlas atau sakit hati? Ikhlas. Petunjuk belok kanan ya. Bapak Ibu biasanya sakit hati atau ikhlas? Belok kiri. Jadi selama ini Bapak Ibu lebih banyak mengikuti siapa? Hawa nafsu termasuk setan dan kawan-kawannya. Bapak Ibu tahu nggak ngikuti setan itu pasti celaka? Tahu ya? Tahu. Kenapa diikuti? Wow. Nah ini loh Bapak Ibu maksud saya. Artinya tuh banyak orang yang belajar Quran, dia tahu, dia bacanya paham, kayak di sini kan belajar ya, tafsirnya tahu. Tapi kenapa pas prakteknya kok seakan-akan jadi nggak tahu, Pak? Iya kan? Nah sekarang karena judulnya zikir perbuatan, ya, berarti kita akan belajar. Zikir itu apa Bapak Ibu? Mengingat Allah, ya. Menurut Bapak Ibu selama ini, yang Bapak Ibu paham aja ya, zikir itu ada berapa Pak jenisnya Pak? Yang Bapak Ibu tahu selama ini? Biasanya dua ya, zikir lisan dan zikir kolbu atau kofi. Sering dengar ini? Jadi kalau zikir lisan itu yang Bapak Ibu ngomong subhanallah walhamdulillah, terserah zikirnya apapun tapi diucapkan. Lalu zikir kolbu atau zikir kofi itu yang kita diam, hati Bapak Ibu aja yang berzikir. Sebenarnya ada satu lagi zikir yang paling tinggi. Namanya zikir perbuatan. Jadi yang mau saya bahas sekarang ini, judulnya adalah zikir perbuatan. Berarti dalam setiap kegiatan apapun, nanti yang benar Bapak Ibu mengingat Allah atau ingat masalahnya. Itu namanya zikir perbuatan. Dalam mempraktekkan apapun tuh Bapak Ibu harusnya ingat Allahnya. Dasarnya apa? Kita mulai tadabbur Al-Quran hari ini. Kita mulai di surat 64 ayat 1. Silahkan. Surat 64 At-Taghabun ayat 1. Apa kata Allah? Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Ada yang lebih jelas itunya? Kurang ininya? Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Berarti termasuk kita nggak Pak? Senantiasa bertasbih kepada Allah. Berarti semua yang ada di langit dan di bumi ngapain ini menurut ayat ini? Bertasbih itu apa? Memuji Allah. Apa salah satu yang Bapak Ibu puji dari Allah? Ya Allah Akbar. Maksudnya itu kayak gini lah. Apa saya puji dari Pak Wahyu misalnya? Oh keikhlasannya. Oh kebaikannya. Jelas nih nggak Bapak Ibu? Sehingga ketika saya ingat Pak Wahyu, saya ingat keikhlasannya, ingat kebaikannya. Sekarang saya tanya, Allah mengatakan di situ, apa yang ada di langit dan bumi, semua bertasbih memuji Allah. Apa yang Bapak Ibu puji? Apa yang Bapak Ibu ingat dari Allah? Apa? Kasih sayang. Ibu merasa disayang Allah? Benar. Kalau memang Bapak Ibu merasa disayang oleh Allah, harusnya selalu bersyukur atau mengeluh? Boleh mengeluh? Hah? Nah ini maksud saya. Ngerti nggak Bapak Ibu ini? Banyak orang tahu teorinya bahwa oh Allah tuh maha pengasih dan penyayang. Kalau memang Bapak Ibu memegang satu saja itu, pengasih dan penyayang, harusnya kan nggak ada orang yang mengeluh. Karena dia menyadari apapun yang Allah berikan kepadanya hanya sekedar kasih sayangnya.
bukan penderitaan, bukan siksaan. Kan begitu harusnya. Jadi ketika Allah bilang apa yang di langit dan ini semua bertasbih kepada Allah, mengingat Allah dengan zikir, yang pertama kalau yang harus Bapak Ibu pahami, ingat apanya? Yaudah, kalau itu kan terlalu teoritis ya, kita cari yang praktikalnya. Bagaimana dengan ingat kepada Allah itu menjadi implementasi kita di dalam kegiatan hidup kita sehari-hari. Apa yang perlu kita ingat dari Allah? Gini, manusia itu akan ingat Allah biasanya ketika banyak masalah atau ketika tidak ada masalah. Betul? Jadi banyak masalah itu baik atau tidak? Hah? Iya kan? Ini kan coba lucu kan Bapak Ibu yang jawab Bapak Ibu ketawa sendiri. Gimana ini? Coba saya lagi ya. Kira ini bahasan yang saya rasa menurut saya ini umum lah, nggak usah pakai logik, nggak usah pakai Al-Quran. Tapi Bapak Ibu juga sadar, kira-kira orang tuh akan ingat Allah itu ketika banyak masalah atau ketika tidak ada masalah? Nah, ini tahu semua kan? Berarti tujuan Allah memberikan banyak masalah agar Bapak Ibu ingat Allah atau agar Bapak Ibu ingat masalahnya? Ingat Allah kan? Makanya ketika Bapak Ibu ingat Allah, harusnya masalah itu lebih kecil kadarnya ketimbang mengingat Allah. Berarti mohon maaf, berarti nanti ketika Bapak Ibu dikasih masalah, Bapak Ibu itu ingat Allah atau ingat masalahnya? Apa yang perlu diingat ketika Bapak Ibu pertama kali punya masalah? Oh, enggak, pertanyaan saya, apa yang pertama kali Bapak Ibu ingat ketika Bapak Ibu ada masalah? Ini praktek zikir perbuatan misalnya. Masalah. Nah, gini nih. Kayaknya Bapak Ibu memang kurang ingat ya. Oke, mari kita mulai. Apa yang harus Bapak Ibu ingat? Karena kan dasarnya semua manusia itu akan menjadi ingat Allah ketika punya masalah. Betul? Nah nanti ketika Bapak Ibu punya masalah, yang pertama kali Bapak Ibu tanamkan dalam pikiran Bapak Ibu. Apa yang perlu Bapak ingatkan? Surat 3 ayat 160. Bapak Ibu harus ingat ini dulu. Ada 2 ayat yang harus Bapak Ibu ingat. Harus ingat dulu. Kalau enggak akan ketemu nantinya. Surat 3 ayat 160. Surat 3 Al-Imran ayat 160. Ibu-ibu mau tadabbur sekalian ya. Ibu juga bisa baca di handphone di mushaf silakan. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu, tetapi jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Maka siapa yang bisa menolong selain Allah? Berarti nanti ketika Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu ingat masalahnya atau ingat Allahnya? Ingat apanya? Hanya Allah yang bisa menolong. Jangan sok-sokan untuk menyelesaikan sendiri. Ya. Jadi nanti pas Bapak Ibu punya masalah, dalam pikiran Bapak Ibu, ini hanya Allah yang bisa nolong. Itu namanya zikir Bapak Ibu. Arti ini? Ya. Jadi ketika misalnya suami Ibu hilang, Ibu ingat suaminya atau ingat Allah? Karena apapun yang Bapak Ibu ikhtiarkan, kalau Bapak Ibu tidak ditolong Allah, tidak akan bisa. Makanya saya mau tanamkan dulu ini. Jadi zikir itu Pak, secara teorinya hasbunallah, subhanallah itu silahkan. Tapi tolong dalam prakteknya Bapak Ibu harus mulai mengerti gitu loh. Oh saya dikasih masalah itu ternyata biar ingat Allah. Kenapa harus ingat Allah? Karena hanya Allah yang bisa menolong. Jadi masalah itu dipakai Allah agar Bapak Ibu mengingatnya. Saya tanya, kenapa harus ingat Allah dulu bukan ingat masalahnya dulu? Al-Baqarah 152. Al-Baqarah surat 2 ayat 152. Surat 2 Al-Baqarah ayat 152. Coba perhatikan ya, apa yang harus dilakukan? Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Kita dulu yang ingat atau Allah dulu yang ingat? Kita dulu. Makanya nanti pas Bapak Ibu dikasih masalah, udah masalah kamu
Diterima nggak terima kan harus dijalani. Kita dulu yang ingat. Berarti kalau Bapak Ibu nanti punya masalah ingat Allah, Allah ingat kita nggak? Itu maksudnya. Jadi bukan ingat masalahnya dulu. Nah Bapak Ibu selama ini kalau dikasih masalah, ingat Allah dulu atau ingat masalahnya? Nggak nyambung latinnya. Ya, pokoknya nanti. Nah ini saya ingat Allah, bukan ingat mic-nya. Nggak bisa. Ya, pokoknya nanti ya kita belajar sama-sama. Apapun yang menimpa kita, ternyata hanya menjadi saran Allah menguji kita. Ingat Allah atau ingat masalah. Ya ingat Allah ya. Apa yang diingat? Ternyata hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Itu zikir itu maksudnya itu. Zikir perbuatan itu Pak. Mohon maaf ya. Kalau memang hanya Allah yang bisa menyelesaikan, berarti zikir yang kedua apa? Nah ini saya ulang dulu ya. Saya ulang pembahasan awal, baru nanti kita gabung semuanya. Al-Baqarah 153. Ini kan sering ayat pertama yang saya biasanya kajian pakai ini. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Surat 2 Al-Baqarah ayat 153. Nah, jadi nanti setelah Bapak Ibu ingat hanya Allah yang bisa menolong, berarti kan Bapak Ibu kan fokus bagaimana Allah menolong. Betul? Karena hanya Allah yang bisa menolong kan? Itu jalannya. Terus silakan. Wahai orang-orang yang beriman, Baik. mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti ketika Bapak Ibu ingat hanya Allah yang bisa menolong, suka tidak suka, terima tidak terima, Bapak Ibu harus menjadi apa? Sabar, sholat, dan beriman. Suka nggak suka Pak? Sekarang saya tanya, sekali lagi Ustadz diulang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ayat ini ditujukan kepada yang sudah ditolong atau yang belum ditolong? Sudah dan belum. Coba baca lagi. Sudah tapi belum. Wahai orang-orang yang beriman. Allah manggil siapa ini? Ayo, yang beriman. Kan belum tentu orang beriman semua kan? Nggak ada orang kafir kan? Allah manggil orang-orang yang beriman. Apa katanya? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sudah ditolong atau belum ditolong? Belum ditolong Pak. Nah kalau sudah ngapain lagi minta tolong? Ya, berarti pertanyaan saya, ini maksudnya apa? Bapak Ibu dikasih masalah. Terus Allah janji, wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ini maksudnya apa? Kalau ada masalah, Bapak Ibu tuh yakin atau tidak Allah pasti menolong? Kalau yakin masalahnya apa? Ya terus Bapak Ibu pusing-pusing nangis-nangis itu kenapa? Ayo saya ulang dulu. Ayat ini kan sudah ditolong atau belum? Belum. Kalau sudah ngapain lagi minta tolong? Bapak Ibu akan dikasih masalah, akan diuji oleh Allah. Tapi Allah bilang, wahai orang-orang yang beriman, yang yakin dengan janji Allah, yang ingat kepada Allah, udah nggak usah bingung, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi yang menawarkan pertolongan siapa? Kalau Allah menawarkan, harusnya ditolong nggak? Bapak Ibu yakin nggak ini? Ya sudah, kalau begitu. Berarti terbukti bahwa setiap ujian yang Allah berikan, itu tuh tujuannya cuman biar Bapak Ibu ingat, sebesar apapun masalahnya, sesulit apapun, Allah pasti menolong. Bagi siapa? Yang beriman, yang yakin kepada apapun yang Allah nyatakan di dalam Al-Baqarah 153. Mohon maaf ya, Bapak Ibu tuh yakin nggak Allah tuh pasti menolong? Nah terus apa yang menjadi selama ini Bapak Ibu bingung? Tinggal kalau memang Bapak Ibu yakin Allah menolong, tinggal lakukan menurut petunjuknya apa yang Allah inginkan, kan begitu harusnya. Jadi perlu nggak kita tuh pusing-pusing, stres-stres itu perlu nggak sahabatnya? Nggak ngapain, kalau begitu kan jadi nggak yakin. Ada besar mau.
Iman kemarin sudah saya sampaikan, sabar sudah, sholat sudah. Berarti kan tinggal dijalani. Sulit tidak sulit pun ada pilihan supaya ditolong Allah. Gak ada. Kata saya bilang, sesulit apapun kalau petunjuknya belok kanan, kita belok kanan atau mikir-mikir? Ya tetap belok kanan. Masa Bapak Ibu ingin ditolong tapi nggak memenuhi syarat? Syaratnya masuk RCQ ada nggak Pak? Lah RCQ aja ada syaratnya, masa ditolong Allah nggak ada syaratnya? Jadi pertanyaan saya, ini bukan tentang besar kecilnya masalah. Ini tentang Bapak Ibu tuh meyakini atau tidak apapun yang Allah janjikan, khususnya di Al-Baqarah 153. Sabar benar, sholat benar, iman benar, pasti ditolong. Kurang beriman, kurang sabar, kurang sholat, pasti tidak ditolong. Ini kan fair, ini kan wajar. Jadi mohon maaf ya, sebenarnya masalah Bapak Ibu itu apa sih? Loh, saya tanya, iman, sabar, sholat berkaitan dengan masalah atau diri kita sendiri? Nah kalau diri kita sendiri tergantung siapa? Loh tergantung kita dong Pak. Loh kalau masalah tergantung Allah. Tapi kalau iman, sabar, sholat tergantung siapa? Lah tergantung kita. Loh terus Bapak Ibu kalau memang tergantung diri kita, berarti ditolong tidak ditolong tergantung siapa? Loh tergantung kita, secepatnya jadi beriman, secepatnya jadi sabar, secepatnya jadi sholat. Berarti kalau kita nggak ditolong-tolong, salah siapa? Sudah salah kita. Kenapa nggak sabar? Kenapa nggak beriman? Kenapa nggak sholat? Kan Allah udah ngasih tahu. Bapak Ibu udah dikasih tahu, tapi Bapak Ibu nggak jalani, salah siapa? Ya salah kita juga. Dari kapan Bapak Ibu salah? Loh, kan direnungkan. Kan tergantung kita. Kalau tergantung kita kan terserah Bapak Ibu. Mau beriman silakan, mau kafir silakan. Mau yakin, mau sabar silakan, mau tidak sabar silakan. Tapi itu akan berefek Allah menolong atau tidak. Ustadz saya sudah sabar, sudah sholat, sudah yakin tapi nggak ditolong-tolong. Kira-kira salah atau benar statement itu? Kalau karena sudah sabar, sholat, iman dengan benar pasti ditolong. Nggak mungkin Allah menyalahi janjinya. Pasti kurang benar kan? Pasti. Kira-kira mungkin nggak orang sabar ngomong begitu? Saya sudah sabar. Nah itu kan udah tahu. Karena kalau sudah sabar nggak mungkin ngomong kayak begitu. Saya sudah iman, sudah sholat, sudah sabar. Kok nggak ditolong-tolong? Itu omongan orang sabar bukan? Nah itu tahu juga. Coba direnungkan Pak. Jangan-jangan selama ini kita fokus bukan di dalam diri, tapi fokus ke masalahnya. Padahal mau sebesar apapun masalah, kalau Bapak Ibu memenuhi syarat pasti ditolong nggak? Dari mana kita tahu? Surat 30 ayat 6. Surat 30 Ar-Rum ayat 6. Silakan Bapak Ibu buka. Itulah janji Allah. Allah berjanji akan menolong kita. Perhatikan, Allah janji nih. Menolong kita ya, bagian imannya benar, sabarnya benar, sholatnya benar, terus? Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Pasti ditolong? Pasti. Cuman sudah dijelaskan pun namanya manusia, Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. tapi banyak Bapak Ibu yang juga nggak mengerti, yang nggak tahu. Jadi Allah ngasih masalah itu supaya kita dengan kemampuan kita cepat menyelesaikan. Atau agar Bapak Ibu ingat kepada Allah dan minta tolong dan menjalani apa yang Allah inginkan. Mohon maaf, berarti kita disuruh menyelesaikan atau disuruh minta tolong? Menurut Bapak Ibu lebih mudah menyelesaikan atau minta tolong? Tapi Bapak Ibu senangnya yang mana? Minta tolong atau menyelesaikan? Benar. Kalau memang Bapak Ibu ingin ditolong, ya. Kalau Bapak Ibu ingin ditolong, berarti saat menjalani ujian sabar atau emosi? Sabar berarti cirinya orang ditolong pasti sikapnya sabar. Jangan ngomong ingin ditolong Allah tapi kerjanya marah-marah. Gak bisa. Loh kan ingin ditolong. Karena saya sadar ingin ditolong Allah, maka saya sabar.
Itu sadar. Berarti sabar itu kesadaran atau paksaan? Kesadaran. Bapak itu selama ini sabar paksaan untuk kesadaran? Hah? Sadar. Lah kalau sadar sudah, istri ngomel-ngomel seperti itu Bapak sabar atau emosi? Wah, wow. Bisa ini ya sesuai. Nah ini Bapak maksudnya. Kan logikanya berarti kan tetap ujung-ujungnya merubah diri kita kan? Bukan merubah masalahnya, bukan menyalahkan masalahnya. Karena masalah itu hanya sebagai sarana agar Allah tahu mana yang beriman, mana yang tidak. Mana yang sabar, mana yang tidak sabar. Mana yang sholatnya baik, mana yang tidak baik. Jadi kalau masalah belum selesai, salah siapa? Salah sendiri. Kenapa tidak mau memenuhi syarat? Yang menentukan nanti sudah sabar, sudah iman, sudah sholat siapa? Allah yang menentukan, bukan berdasarkan perasaan Bapak Ibu. Saya tuh kurang sabar apa lagi Pak? Mungkin terlihat itu. Iya dong? Berarti memang kurang dia. Tidak mungkin orang sabar begitu masalahnya. Jelas Bapak Ibu? Baik, kalau sudah jelas, ini belum masuk materi ya, nanti zikir perbuatannya nanti ya. Maksudnya saya ingin memframe dulu, oh iya ya, ternyata tuh semua ujung-ujungnya kepada kita, bukan kepada masalahnya. Kenapa? Satu, masalah itu udah sesuai Bu, udah standar Bu, nggak mungkin salah. Jadi kalau ibu kelas 1 SD pasti dikasih masalah kelas 1 SD, nggak mungkin ke SMP Pak. Ya, kalau misalnya salah ujian dibalikin lagi aja soalnya. Iya kan Bu, ini saya masih SD kok dikasih SMP, balikin aja gitu loh. Tapi Allah tidak mungkin salah. Dari mana saya tahu? 42 ayat 27. Surat 42 Asy-Syura ayat 47. 27. Ya. Allah nggak mungkin salah. Silakan. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya. Banyak nggak yang sering protes? Dia nggak sholat, dia kerjanya cuman jalan-jalan, tapi uangnya banyak. Saya yang udah sholat habis-habisan. Kok akhirnya rezeki saya begini? Kan begitu sering nggak? Ini Allah jawab. Dengerin tuh yang gitu. Ayo. Niscaya mereka akan berbuat melampaui batas. Kenapa Allah nggak lebihkan rezekinya? Kalau dilebihkan takutnya melampaui batas, bablas, celaka. Banyaknya kasus korun. Ya kan, Firaun, Namrud. Betul nggak ini? Kok Bapak rezekinya begini-begini? Kalau rezeki Bapak banyak. Takutnya apa Bu? Takutnya Bu? Kiranya. Udahlah percaya aja sama Allah, apa sebenarnya ngasih hujan itu nggak boleh salah. Itu yang terjadi masalahnya Pak Bu. Ayo Ustadz dibalik lagi baca ulang. Ini biar Bapak Ibu jangan protes lagi. Kenapa kok udah ikhtiar tapi masih begini-begini aja? Nggak begitu ceritanya. Allah lebih tahu coba. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya. Kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya semuanya tanpa diatur Pak. Apa? Niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Dengerin, akan melampaui batas, akan bablas, korun, salabah, banyaknya kasus-kasusnya terus. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Ayo, berarti ujian sudah benar atau salah? Nggak usah nyalain ujiannya. Yang menjadi salah kenapa diri kita tidak memahami ujian itu untuk apa. Terus. Sungguh dia maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya. Jadi yang lebih tahu kondisinya siapa? Allah. Makanya tugas Bapak Ibu berarti menerima atau berpikir. Lah kalau gitu apa masalah? Tinggal diterima. Kalau orang berpikir pasti menerima nggak? Belum tentu. Kalau orang menerima pasti sudah tidak berpikir. Ibu waktu menerima lamaran Bapak berpikir atau menerima? Berpikir, kan udah lama kenan.
Lah, saya tanya, ibu waktu nerima lamaran bapak masih berpikir atau langsung menerima? Kalau pertemuan pertama harus berpikir. Loh, kalau udah lamaran apa lagi mikir lagi, kan beda iya. Loh, ngerti nih? Setelah nikah baru mikir lagi gitu. Nah, kalau yang menerima apa? Dipikirkan lagi. Lah iya ngerti kan itu maksudnya saat ibu taruh mungkin berpikir gimana lah setelah menerima ngapain lagi mikir lagi. Nah saya tanya dengan statement Allah tadi, Allah lebih mengetahui keadaan hambanya, Allah lebih mengetahui apa yang sesuai. Berarti nanti ketika Bapak Ibu diberi ujian masih berpikir atau menerima? Terima aja pasti benar kok. Masalah Bapak Ibu belum paham hikmahnya apa, itu nanti urusannya. Yang penting ibu bapak taat kepada Allah untuk menerima dulu. Aduh. Nah, Paham ya Bapak ya? Alhamdulillah. Jadi intinya sekarang mari kita perbaiki apa? Kemampuan kita atau sikap kita kepada Allah. Sikap Pak, urusan ujian itu urusan sikap bukan urusan kemampuan. Kalau urusan kemampuan, kenapa kita disuruh minta tolong sama Allah? Berarti orang minta tolong itu mampu atau tidak mampu? Nah, karena kita tidak mampu, makanya Allah tawarkan pertolongan. Berarti yang tidak mampu pun kalau ditolong, kira-kira selesai nggak masalahnya? Selesailah haula. Itu hafal zikirnya. Berarti nanti jangan coba-coba ketika punya masalah Bapak Ibu merasa mampu menyelesaikan. Jangan ya. Jadi pas nanti ada masalah, Bapak Ibu terima dulu. Lalu Bapak Ibu ingat Allah. Ya Allah tolong masalah ini tolong saya. Jadi jangan coba-coba merasa mampu. Karena biasanya kebiasaan kita tuh Pak, Bu. Misalnya sakit, oh ke dokter Anu misalnya. Nah di pikiran Bapak Ibu ke dokter sana supaya sembuh. Atau dalam rangka minta tolong sama Allah. Supaya sembuh biasanya. Akhirnya Allah jadi lama menyembuhkan. Karena Bapak Ibu merasa dengan dokter itu Bapak Ibu bisa sembuh. Rasa bergantungnya jadi kurang. Ayo jujur Bapak Ibu itu ketika ke dokter. Niatnya itu supaya sembuh atau supaya Allah menolong. Loh kalau Allah nggak nolong? Nah itu maksud saya, ini sadar dulu. Iya. Jadi intinya sekarang yang harus kita sadari, kenapa kita harus ingat Allah? Kenapa kita harus berzikir kepada Allah? Karena semua yang kita lakukan itu akan menjadi bermanfaat kalau ujung-ujungnya Allah. Tapi tidak akan jadi bermanfaat kalau ujung-ujungnya Bapak Ibu merasa mampu untuk menyelesaikan. Kita bisa nggak merubah orang lain Bapak Ibu? Nggak bisa. Berarti tugas kita apa kalau nggak bisa merubah orang lain? Mendoakan. Betul. Berarti ketika istri Bapak menjengkelkan, Bapak itu mendoakan atau emosi? Mendoakan. Supaya istrinya apa? Baik. Kalau belum baik, masalah nggak Pak? Nah, udah gitu aja. Kenapa tidak masalah? Karena kita tidak bisa merubah. Paham ya begitu ya? Jadi jangan bertahun-tahun Bapak Ibu melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan urusan kita, merubah orang, ya, memberi petunjuk itu kan bukan urusan kita. Pokoknya urusan kita menyampaikan, mendoakan. Maka sikap-sikap keikhlasan itu nanti baru Allah rubah sikapnya. Nggak usah rubah-rubah istri, cukup menyampaikan. Alatnya bukan istrinya dirubah-rubah. Baik, kalau begitu kita masuk zikir perbuatan. Jadi zikir itu ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada zikir lisan, ada zikir kolbu, ada zikir perbuatan. Kapan kita mempraktekkan zikir perbuatan? Kagak ada masalah. Jangan ada masalah aja. Apa? Gini. Mohon maaf. Bapak Ibu, dari Bapak Ibu lahir sampai nanti Bapak Ibu meninggal, bisakah Bapak Ibu menolak kejadian? Nggak ada yang bisa Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu lahir sampai nanti Bapak Ibu meninggal itu
Bapak Ibu setiap hari akan menghadapi kejadian demi kejadian. Ya, suka ataupun tidak suka. Ya, sekarang saya tanya. Menurut Bapak Ibu, nikmat terbesar di dalam kita menjalani kehidupan dunia itu nikmat apa? Oke. Ya udah, surat 39 ayat 42. Nikmat terbesar yang harus Bapak Ibu sadari ya, mau terlepas sehat sakit itu nanti kita lihat. Terbesar soalnya. Kalau nikmatnya banyak, sehat, ya, ilmu itu nikmat. Tapi ini yang terbesar itu apa? Sebelum Bapak Ibu bicara yang lain, apa? Surat 39 Az-Zumar ayat 42. Nikmat terbesar yang harus Bapak Ibu sadari dulu. Ya, apa? Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Nah, terus? Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Jadi nikmat yang terbesar di dalam kita menjalani kehidupan apa? Nikmat hidup. Ya, nikmat hidup dong. Iya. Nah kalau agak itu? Iya. Berarti sebesar apapun masalah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih diberi hidup, berarti itu nikmat yang terbesar. Ya, saya ulang ya. Sebesar apapun masalah Bapak Ibu, tidak akan ada yang melebihi nikmat hidup. Ayo saya tanya, Bapak Ibu punya masalah besar, misalnya apa ya? Misalnya masalah besar apa? Hutang gitu ya. Tapi ketika Bapak Ibu punya masalah hutang kan pusing. Pas besok nggak hidup, selesai nggak masalah hutang? Selesai. Secerewet apapun istri Bapak. Kalau Bapak besok nggak hidup, selesai juga. Jadi ternyata masalah itu ada karena kita masih hidup. Berarti Bapak Ibu bersyukur nggak masih hidup? Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu masih punya masalah, berarti Bapak Ibu pasti masih hidup. Loh iya dong. Loh kalau nggak merasa bermasalah, pasti Bapak Ibu udah nggak hidup. Nah, lebih baik mana? Masalah Bapak Ibu masih hidup atau tidak ada masalah tapi sudah tidak hidup? Ngerti nggak ini maksud saya Bapak Ibu? Jadi sebelum Bapak Ibu mengeluh, Bapak Ibu terus sadar dulu, alhamdulillah ya, meskipun masalah kita banyak Pak, tapi saya masih hidup. Itu maksudnya. Iya dong, mau sebesar apapun masalah tetap kalau nggak hidup percuma. Panaway. Ya, silakan. Oh penggadaian ya, menghadapi masalah. Ya, kalau penggadaian kan yang buat tagline manusia Pak. Kira-kira Bapak Ibu perlu nggak 100% percaya sama manusia? Nggak usah. Berarti apa langkah yang pertama? Nggak usah gadai-gadai Pak. Jangan ya. Ya, jual aja. Oke, kita lanjut ya. Jadi saya akan mulai di zikir perbuatan ini. Dari kesadaran ternyata apapun yang kita lakukan, seberat apapun masalah Bapak Ibu, tetap nikmat hidup lebih besar dari Bapak Ibu alami. Ya, makanya di surat 16 ayat 18 apa kata Allah? Ya, perhatikan surat 16 ayat 18. Surat 16 An-Nahl ayat 18. Apa yang Allah sampaikan? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Tuh, kenapa? Karena sebesar apapun masalah Bapak Ibu, nikmat hidup itu tetap lebih besar. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengeluh, tolong dipikir dulu ya. Misalnya mengeluh dengan masalah yang dihadapi, percuma kok, tetap nikmat Allah lebih besar. Ya, paham ya Bapak itu ya? Makanya Allah benci orang-orang yang mengeluh. Karena dia nggak sadar, Bapak Ibu tadi bangun subuh itu adalah nikmat yang terbesar Allah berikan kepada Bapak Ibu.
Ah, ya. Lo kalau mengeluh sama Allah silahkan. Cuman ketika Bapak Ibu meratapi nasib Bapak Ibu bagaimana itu yang salah ya. Berarti seakan-akan Allah nggak benar kan? Padahal Allah memberikan suatu keadaan apapun kepada manusia. Itu pasti sesuai. Bapak banyak uang, tidak punya uang, sesuai nggak? Sesuai. Mau dibuat banyak uang boleh, mau tidak punya uang pun boleh. Yang penting masih, ayo pilih mana? Wahid, pilih tidak punya uang, hidup, atau banyak uang nggak hidup? Dapat cuma banyak uang nggak hidup terus buat apa? Lah iya, tapi kan kita tidak menikmati. Nah, pokoknya sekarang saya perhatikan dulu ya. Langkah yang pertama kalau Bapak Ibu ingin selalu ingat Allah adalah menyadari betul bahwa keadaan saat ini yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu rasakan itu tetap yang terbaik. Nggak usah lihat rumput tetangga lebih hijau. Nggak usah. Percuma, karena yang dihisap bukan rumput tetangga, tapi tetap diri kita. Karena Allah akan menghisap masing-masing. Paham ini Bapak Ibu? Ya, jadi sekarang nikmat hidup itu pasti lebih besar dari masalah yang dihadapi. Berarti pertanyaan saya yang kedua, hidup itu apa? Bukan perjuangan loh, awas. Hidup adalah loh, ini tadi kita ngomong hidup, Bapak Ibu ditanya hidup bingung? Ya, hidup itu apa? Yaitu perintah dalam hidup ibadah. Maksudnya pertanyaan hidup adalah iya, tadi saya sadarkan hidup itu adalah nikmat terbesar dari Allah. Udah, supaya Bapak Ibu sadarkan, berarti apapun permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, harusnya Bapak Ibu tidak mengeluh. Karena tetap nikmat Allah lebih besar dari masalah yang dihadapi. Itu sudah selesai ya. Sekarang pertanyaan kedua nih, biar kita masuk, biar kita Bapak Ibu paham. Bapak Ibu kan hidup ini, ya kan? Sekarang kan Bapak Ibu hidup. Nah, selama ini tuh Bapak Ibu hidup. Definisi hidup itu apa? Itu perintah. Definisi hidup adalah anugerah. Kok kayak lagu ya Pak? Nah ini maksud saya. Jangan-jangan Bapak Ibu nggak memahami hidup itu apa. Oh bayangkan. Bapak udah menjalani hidup udah lama ini semua kan? Nah, terus kenapa nggak tahu hidup itu apa? Tuh, terbukti gini rasanya. Hidup itu 1 kali 24 jam diulang-ulang sampai kita mati. Lo pikirannya emang kemana? Lo kan hidup itu 1 hari 24 jam. Diulang-ulang sampai kita mati. Masalah ada Senin, Selasa, Rabu kan itu manusia saja yang ngaku. Paham ini Bapak ini? Hidup itu 1 hari 24 jam. Diulang-ulang sampai kita mati. Berarti fokus kita hari ini atau hari esok? Terus Bapak Ibu khawatir biasanya tentang hari apa? Nah, karena aneh ini. Hari ini aja yang Bapak Ibu fokus. Bapak Ibu tuh khawatir itu saya hari ini ibadah atau tidak. Sabar atau tidak, semakin mendekat kepada Allah atau tidak. Itu yang perlu dikhawatirkan. Iya, karena besok kan belum tentu. Nanti Allah kembalikan nyawa atau tahan kan terserah Allah nantinya. Iya, jadi sepusing apapun Bapak tentang hari esok, kalau Bapak Ibu udah nggak bangun, kan juga percuma dipusingkan. Iya, bisa Bapak pusing, aduh gimana besok tahunnya nggak bangun, nah selesai kan? Iya, mau ngapain? Toh, Allah udah bilang di ayatnya masalahnya 31 ayat 34. Udah dibilang jangan mikirin besok, kok masih mikir besok? Surat 31 Luqman ayat 34. Apa kata Allah tentang hari esok? Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Tuh, kenapa? Tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakan besok. Karena besok itu kita nggak tahu apakah Allah masih menitipkan hidup kita atau tidak. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi hidup itu apa?
1 kali 24 jam diulang-ulang sampai kita mati. Paham? Baik, pertanyaan ketiga. Berapa banyak kegiatan hidup yang Bapak Ibu jalani selama ini? Berapa banyak kegiatan hidup yang Bapak Ibu jalani selama ini? 2, bangun dan tidur. Loh, jangan jauh-jauh bikinnya ya. Ini simpel aja. Ayo, memang kegiatan Bapak Ibu dalam sehari berapa? Kalau nggak bangun, hah? Nanti baru kita kupas. Saat kita bangun ngapain aja? Saat kita tidur nggak usah dibahas. Ngapain ngomongin sama tidur? Nah, kan ini kita mau praktek zikir perbuatan. Paham ya Bapak Ibu ya? Berarti hidup itu 1 hari 24 jam diulang-ulang. Kegiatannya berapa banyak? Bangun dan tidur. Nah ini saya mau bahas tentang zikir perbuatan. Baik. Kita tidur nggak usah dibahas ya. Baik. Bapak Ibu bangun jam berapa? Jam 4 aja ya. Anggap semua bangun jam 4 ya. Jam 4 subuh ya. Baik. Tidur lagi nanti jam berapa? 10 malam. Oke. Berarti sekarang kita akan bahas bagaimana praktek zikir perbuatan dari jam 4 subuh sampai nanti tidur lagi jam 10 malam. Dan harus dalam rangka beribadah kepada Allah. Kalau tidak beribadah, percuma Bapak Ibu hidup. Ya, baik. Ketika Bapak Ibu bangun jam 4 subuh, apa yang pertama Bapak Ibu lakukan? Bersyukur dong, kan Allah ngasih hidup. Loh, dan bersyukur tuh ya Allah terima kasih. Kenapa? Engkau hari ini masih memberikan saya nikmat hidup. Nah, itu dia. Saya tanya dulu, kalau Bapak Ibu diberi nikmat, bersyukur dulu atau enggak? Ya bersyukur dulu dong Pak. Masa Allah ngasih nikmat? Bapak Ibu sadar nggak tiap hari Allah ngasih nikmat hidup? Masalah berdoa itu nanti. Yang pertama Bapak Ibu tahu terima kasih. Ya Allah terima kasih hari ini saya hidup. Berarti pertanyaan saya, berarti dalam 1 hari itu boleh nggak mengeluh? Kalau mengeluh kurang ajar kan? Ayo, Bapak Ibu perlu coba renungkan. Iya dong, Allah ngasih nikmat hidup. Pas Bapak Ibu bangun malah mikir besok bagaimana, kan kurang ajar ini. Nanti jangan ngomong dulu siang, jangan ngomong kerja. Ini mulai bangun aja dulu yang benar. Ternyata banyak orang ketika bangun tidak menyadari. Makanya kita belajar zikir perbuatan. Jadi ilmu yang pertama dipakai ketika Bapak Ibu bangun apa? Bersyukur. Kenapa? Karena Bapak Ibu ternyata dibangunkan oleh Allah. Mohon maaf, Bapak Ibu bangun selama ini karena jam waker, pengen kencing atau dibangunkan Allah? Dibangunkan Allah. Tadi kan jelas ayatnya. Coba dibaca lagi Ustaz. Surat 39 ayat 42. Ayat 42 yang tadi. Surat 39 Az-Zumar ayat 42. Biar Bapak Ibu sadar dulu. Ternyata hidup pas kita bangun itu nikmat terbesar dulu. Ya. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Tuh, jelas ini Bapak Ibu ya. Jadi pas tidur tuh nyawa kita itu dipegang Allah Pak. Terus? Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Baik, jadi tidak ada alasan. Bapak aja pas bangun mengeluh ya. Nggak ada alasan ya. Bapak Ibu pas bangun ya Allah terima kasih. Hari ini Engkau masih memberikan kesempatan saya hidup. Berarti nanti dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam boleh nggak mengeluh? Nggak boleh. Karena Allah sudah memberikan nikmat yang terbesar yaitu hidup. Jadi kalau urusan jodoh, urusan ekonomi kecil atau besar? Kecil. Ngapain pusing sama hal yang kecil? Ada pertanyaan bagi yang suka ngeluh-ngeluh?
Paham ya? Jadi langkah yang pertama pakai ilmu bersyukur. Itu namanya zikir itu Pak. Alhamdulillah ya Allah. Nah kita lihat janji Allah. Allah berjanji kepada orang bersyukur ada dua. Satu akan menambah nikmat. Yang kedua yang harus ibu nanti perbaiki. Surat 4 ayat 147. Surat 4 ayat 147. Surat 4 An-Nisa ayat 147. Nah, apa kata Allah? Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Nah, apa janji Allah? Kalau tidak disiksa itu berarti bahagia enggak? Di dunia atau di akhirat ini janjinya? Di dunia dan di akhirat. Meskipun enggak punya uang, kalau Bapak yang bersyukur tetap akan bahagia. Cobain aja Pak. Cobain. Gini. Sekarang kan ibu banyak masalah nih, ya. Misal. Ya, coba orang bersyukur tuh ngomong apa? Alhamdulillah ya. Sekarang Bapak Ibu ngomong alhamdulillah ke saya sambil marah. Ayo. Nggak bisa kan? Jadi ternyata Allah kunci. Ketika Bapak Ibu mulut mulai terbiasa alhamdulillah. Bapak Ibu pasti nggak bisa sambil marah, nggak bisa sambil sedih. Kenapa? Karena ketika muncul alhamdulillah itu munculnya dari ruh. Ketika marah itu munculnya dari nafsu. Makanya salah satu kalau ingin mengendalikan hawa nafsu, maka mulut ini tolong dibiasakan ngomong alhamdulillah. Suami marah-marah ngomong apa Bu? Istri pergi arisan ngomong apa Pak? Lalu lihat, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur kepada Allah. Gampang kan Pak zikir perbuatan? Jadi zikir perbuatan litara tek Pak. Oh saya dikasih nikmat alhamdulillah. Baik, setelah bersyukur, baru Bapak Ibu apa? Berdoa. Berdoa apa? Apa dari itu? Iya, kan udah. Tuh kan. Setelah Bapak Ibu tadi kan alhamdulillah ya Allah, engkau masih sekarang hari ini kasih nikmat hidup. Maka Bapak Ibu berdoa. Tadi berdoanya minta apa? Al-Baqarah 153 lagi. Aduh. Surat 2 Al-Baqarah ayat 153. Setelah Bapak Ibu bersyukur, hari itu Bapak Ibu minta berdoa. Kan minta coba berdoanya apa? Coba. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan. Apa? Bapak Ibu mohon apa? Pertolongan ya Allah, tolong hari ini apapun yang menjadi kesulitan saya, yang menjadi masalah saya, tolong saya. Kalau Bapak Ibu sehari itu ditolong Allah, ada nggak masalah yang sulit? Berarti masalah sulit itu kenapa? Lupa minta tolong. Ini berapa SKS lagi nih saya di sini? Coba Bapak Ibu, ya, gitu ya. Setelah alhamdulillah, Bapak Ibu hari itu kan paling berapa menit sih Pak? Ya Allah, hari ini tolong saya. Apapun yang sekarang saya lakukan nanti dari jam 4 subuh sampai nanti Bapak Ibu jam 10 malam mau tidur, tolong mudahkan segala urusan saya. Boleh nggak? Tolong mudahkan segala urusan rezeki saya. Minta tolong. Kenapa suruh minta tolong? Disuruh iyyaka na'budu. Nah itu kembali sholat. Lah Bapak Ibu disuruh nggak minta tolong? Disuruh kenapa nggak minta tolong? Jadi kenapa kita tuh selama ini sulit dalam hidup? Lupa minta tolong, merasa bisa, akhirnya jadi sulit. Kira-kira ibu bapak kalau ingin nolong orang, ingin nolong kepada yang tidak mampu itu yang sombong. Ya udah hapus. Bapak Ibu dari Allah, ya Allah tolong saya nanti ya. Kalau saya dari jam 4 subuh ini sampai nanti jam 10 malam, kalau saya nggak bisa tolong saya ya Allah. Kenapa? Karena Engkau kan janji nolong. Kira-kira Allah janji nolong, kita minta tolong, Allah tolong nggak? Kalau begitu apa masalahnya?
Hah? Bapak bangun udah ditolong belum? Kan kita bangun aja udah ditolong dengan pertolongan Allah. Coba Pak, Bu, kalau hidup kayak gitu kan lama-lama makin dekat sama Allah. Kan Bapak Ibu ingin dekat sama Allah kan? Ah, cirinya orang dekat sama Allah apa? Mudah ditolong Allah. Loh, orang dekat sama Allah kan orang yang mudah ditolong Allah. Ada masalah ditolong selesai, ada masalah ditolong selesai. Itu saya ingat banget waktu tahun 2008 itu. Ketika saya punya masalah kan, benar-benar terasa, Allah nolong saya kan. Bayangan Pak, nggak punya aset, utang 2,5 miliar, nggak punya uang. Kalau Allah nggak nolong kan nggak mungkin lunas Pak, secepatnya cuma 2,5 bulan Pak. Nah itulah maksud saya. Jadi kalau Allah nolong itu Bapak Ibu, tenang saja, nggak usah khawatir, pasti ditolong. Dan memang Allah janji kok nolong kok. Jadi tolong ya pakai fasilitas itu ya. Ibu di RCK pakai fasilitas ini kan? Dipakai nggak? Kalau nggak dipakai, sayang kan? Nah Allah, wahai orang yang benar, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar salat. Itu dipakai minta tolongnya. Nggak usah sosokan nyelesain sendiri, capek Bu. Ya, nah misalnya ketika suami ibu pelit, ibu marah atau minta tolong sama Allah? Minta tolong, ya Allah tolong suami saya pelit. Saya tuh nggak tahu, tapi kan udah terlanjur. Iya kan udah terlanjur bang, udah jadi suami, masa mau protes? Ya, tolong ya Allah, tolong saya, pasti ditolong nanti. Allah bolak-balikan. Gak usah Bu ya Pak. Jadi tolong pakai fasilitas minta tolong. Karena ibu 17 kali sehari. Itu ibu juga minta tolong. Iya karena berdua, ya karena setengah. Hanya kepada Engkau aku menyembah. Dan hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Jadi gak ada alasan Bapak Ibu. Baik. Setelah berdoa minta tolong. Kan Bapak Ibu semua punya keinginan kan dalam melakukan kegiatan kan? Yang usaha pergi ke kantor. Yang kerja pergi ke kantor. Yang usaha berarti pergi ke tempat usahanya, betul? Yang nganter anak ya pergi nganter anak, yang ngomong cucu pergi ngomong cucu. Tapi tolong semua keinginan itu kalau dalam rangka berzikir, niatnya harus apa? Lillahi ta'ala. Saya melakukan hari ini harus benar-benar dalam rangka hanya menjalankan perintah Allah. Kenapa niatnya harus karena Allah? Karena itu perintah. 39 ayat 2. Karena itu perintah, Pak. Surat 39 ayat 2. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Terus, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Jadi nanti Bapak Ibu dalam melakukan sesuatu, niatnya karena Allah atau karena hasil? Hasil penting nggak? Bapak Ibu nanti dalam melakukan kegiatan, niatnya karena Allah atau karena hasil? Coba Ustadz dibaca yang paling bawahnya itu, biar sadar lagi Bapak. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas. Tulus itu apa sih Bapak Ibu? Tulus itu? Iya ikhlas aja. Tulus sama modus beda atau sama? Lawan kata tulus kan modus ya. Kalau tulus dapat nggak dapat masalah nggak? Kalau modus berarti kalau Bapak Ibu melakukan segala kegiatan hanya karena Allah, kecewa atau menerima. Nah cirinya itu Pak. Mohon maaf, Bapak Ibu selama ini kalau tidak sesuai dengan keinginan, kecewa atau menerima? Mau sampai kapan begitu? Ya, berarti nanti kegiatan apapun, niat apapun, Bapak Ibu tolong luruskan bahwa saya hanya menjalankan perintah. Pasti bahagia, Pak. Ya, Ibu melakukan, membantu orang, apapun itu hanya karena Allah, pasti bahagia. Mohon maaf, ibu taat kepada suami karena suami baik atau karena Allah? Waduh. Benar, karena Allah saja.
Kalau suami nggak punya uang, ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah, insya Allah tidak akan rugi. Saya buktikan, 34 ayat 39. Allah pasti ganti, Pak. Kalau Bapak Ibu karena Allah. 34 surat Sabah ayat 39. Segala sesuatu yang dilakukan karena Allah tidak akan rugi. Surat 34 Sabah ayat 39. Allah pasti ganti. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Berarti kalau Bapak Ibu ikhlas di dalam melakukan sesuatu, pasti diganti. Malah Bapak Ibu akan rugi. Meskipun mendapatkan sesuatu, tidak ikhlas, itu akan menjadi hilang. Bahkan mungkin tidak barokah. Ingat ya, jadi kalau Bapak Ibu ikhlas itu malah nggak rugi. Cuman selama ini biasanya, ikhlas itu di awal atau di akhir, kalau udah kepentok. Percuma begitu. Dari awal tuh udah ikhlas aja. Enggak mungkin orang ikhlas itu rugi. Justru ketika Bapak Ibu meskipun mendapat sesuatu tidak ikhlas, itu yang rugi. Malah jadi api. Jadi Ibu mau ikhlaskan ke suaminya? Kerja. Diganti ada bisa Allah. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi tolong setelah berdoa, Bapak Ibu zikir perbuatan adalah saya hari ini harus melakukan semua karena Allah. Gitu. Cirinya apa? Hati mulai plong Pak. Nggak akan julid, nggak akan iri. Kalau sudah plong, hatinya plong, hari itu berdoa pasti dikabulkan. Karena Allah janji kepada orang-orang yang ikhlas, doanya dikabulkan. Jadi udah dapat 2 kali itu, hatinya plong, doa dikabulkan. Terus mau apa kalau begitu? Nah, tapi cukup niat saja atau harus mulai melakukan kegiatan? Baru tuh jam 6, jam 7 sampai nanti jam 5 sore atau jam 8 malam, Bapak Ibu melakukan kegiatan. Dalam kegiatan itu pasti Bapak Ibu akan menghadapi 2 kejadian. Betul? Berapa banyak kejadian yang Bapak Ibu nanti terima? 2. Apa? Berhasil kita berhasil. Kejadian enak dan tidak enak. 21 ayat 35. Surat 21 ayat 35. Jadi ini tuh pola kehidupan sebenarnya yang Bapak Ibu harus pelajari dan harus kuasai harus. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu saat menjalani ujian tuh dari jam 6 pagi ya, anggaplah start dari rumah itu ya, sampai nanti balik lagi malam misalnya jam 9, jam 10 itu akan menghadapi 2 ujian. Ujian apa? Kebaikan dan keburukan, enak dan tidak enak. Kalau Bapak Ibu diuji dengan yang tidak enak, Bapak Ibu pakai ilmu apa? Sabar. Ke dokter tiba-tiba dapat antrian nomor 70. Ini baru dipanggil nomor 1. Bapak Ibu sabar atau cari dokter lain? Kan tadi dari awal itu pas bangun, ya Allah tolong saya. Berarti bisa nggak Allah bolak-balikan nanti jadi nomor 2? Loh percaya itu dong, Bapak Ibu kan berdoa tadi minta tolong. Banyak kok kejadian Pak. Iya, itu gampang aja. Udah percaya kan Bapak Ibu tadi subuh udah bilang ya Allah tolong hari ini kan. Praktekkan itu sampai menjadi keyakinan. Oh nanti juga pasti Allah nolong. Nah itu keyakinan itu pasti Allah nolong. Oh sulit, ya Allah tolong mudahkan saya. Pasti nanti Allah nolong. Gitu loh Pak. Pakai fasilitas berdoa tuh dipakai. Allah kan nyuruh. Kecuali Allah nggak nyuruh, silakan Bapak Ibu sungkan. Ini Allah nyuruh kok sungkan. Saya malu Ustadz. Loh kan ini disuruh bukan masalah malu. Loh memang disuruh Pak. Kecuali Allah melarang kita minta, silakan Ibu nggak minta. Ini Allah nyuruh. Bahkan kalau Ibu nggak minta disuruh dijadiin apa orang yang sombong. Iya. Kenapa Bapak Ibu? Allah nyuruh kita selalu minta. Karena Allah tahu kita butuh. Ya kan? Bapak Ibu butuh uang nggak?
Tuh. Makanya pakai fasilitas minta tolong, tapi dengan keyakinan. Jelas Bapak ini? Jadi kita pas nanti dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam lah ya sebelum tidur ya. Kita akan berhadapan dengan ujian yang enak dan ujian yang tidak enak. Berarti Bapak Ibu praktekin Bapak. Sabar. Nah, berarti pertanyaan saya nih. Berarti Allah buat rutinitas manusia macam-macam itu sebagai tujuan utama atau sebagai sarana zikir perbuatan. Sarana zikir perbuatan. Jadi yang utama itu zikir perbuatannya. Berarti semakin hari sabar Bapak Ibu semakin meningkat. Semakin hari rasa syukur Bapak Ibu semakin meningkat. Itu maksudnya. Kenapa jadi pusing sama rutinitas? Terus misalnya Bapak Ibu sudah ikhtiar nih. Hasilnya nggak sesuai. Pakai ilmu apa? Tawakal. Kan hasilnya hasil. Hasil itu urusan siapa? Ya sudah kita bertawakal. Yang penting saya ikhtiar. Berarti tujuan ikhtiar itu beribadah atau hasil? Benar ini. Bapak Ibu selama ini ikhtiar itu tujuannya hasil atau ibadah? Lah yang menentukan hasil siapa? Waktu nama kan ikut-ikutan. Itu Bapak, jadi tawakal meningkat, syukur meningkat, sabar meningkat, ikhlas meningkat. Kan itu yang bawa ke surga, bukan rutinitas. Nyampe rumah jam 7 malam, Bapak pakai ilmu apa lagi? Bersyukur lagi. Muhasabah, iya ya alhamdulillah. Hari ini saya gagal nggak taat kepada Allah. Itu yang dievaluasi. Jadi rutinitas itu dipakai sebagai sarana zikir perbuatan. Berarti semakin tua keikhlasan makin meningkat. Semakin tua berarti semakin sabar. Bapak Ibu pernah lihat nggak orang tua makin susah digelangin? Itu makanya kita belajar zikir perbuatan kan. Saya kalau awal pasti kajian 7 metode itu kan. Saya bahas dulu tuh iman, sabar, sholat, ikhlas, tawakal. Itu maksudnya nanti dipraktekannya di sini. Oh berarti 7 ini dipraktekkan pas saya bangun sampai nanti saya tidur lagi. Kan kalau begitu aman jadinya. Saya nanya ya, lebih baik Bapak Ibu banyak uang atau lebih baik Bapak Ibu jadi orang sabar? Ya, memang itu pilihannya begitu manusia. Ikit? Oh iya udah jadi ya. Saya dikasih petua sama kakek saya. Ya. Jangan lupa untuk berdoa, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Ibu Nah, kenapa tawakal itu jadi duit? 65 ayat 3. Kenapa orang tawakal itu jadi duit? Surat 65 At-Talaq ayat 3. Karena di Al-Quran itu sebenarnya dijelaskan. Pasti ada dijelaskan. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Jelas Pak? Pasti Allah akan memberikan itu ketika memang kita sudah sesuai dengan apa yang Al-Quran sampaikan. Terus? Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi dicukupkan. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu kurang, pasti kurang tawakal. Bukan kurang duit, itu otomatis akan datang. Nah, yang mencukupkan itu duit atau karena Bapak tawakal? Kalau tawakal pasti dicukupkan. Dari mana? Allah yang mencukupkan. Tawakal itu apa? Kita berikhtiar semaksimal mungkin. Hasilnya kita serahkan kepada, makanya saya tanya, tujuan Bapak Ibu ikhtiar selama ini ibadah atau hasil? Kalau tujuan Bapak Ibu ini selama ini adalah hasil, pasti Allah akan sempitkan rezekinya. Tapi kalau tujuan Bapak Ibu ini beribadah menjadi tawakal kepada Allah, pasti Allah lapangkan rezekinya. Jadi semua itu tergantung Bapak Ibu mengikuti petunjuk Al-Quran atau tidak. Tadi kan saya dari awal udah bilang, yang namanya petunjuk itu diikuti, bukan disuruh Al-Quran mengikuti kita. Karena kita belum tentu benar. Kalau Al-Quran pasti benar. Jadi sudah paham zikir perbuatan itu?
Ternyata zikir perbuatan itu dipakai di dalam kegiatan rutinitas kita sehari-hari. Jadi kalau nanti Bapak yang ngajar di sini ketemu murid yang ngomong banget, berarti Ustadz Samil itu sabar atau emosi? Sabar. Karena pahala tertinggi adalah dari yang ujiannya tersulit. Ya kemudiannya ada murid yang nggak lulus. Kayak udah memang begitu ceritanya. Udah Pak, semua rutinitas itu dipakai kita berzikir perbuatan. Rugi kalau Bapak Ibu rutinitas saya terjebak di rutinitas. Makanya Allah bilang hidup itu sendagro dan permainan belaka. Bagi siapa? Bagi yang orang berzikir perbuatan. Karena buat dia bukan masalah. Ini sebagai sarana zikir semua. Bisa ikhlasnya, bisa sabarnya, bisa tawakalnya, bisa bersyukur. Baik, kalau begitu silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kenapa sandiwara? Bagi yang bisa bermain. Ya, kalau Bapak Ibu nggak dijelaskan jadi malah terjebak rutinitas, pusing-pusing benar Pak. Ya kan? Padahal logikanya kalau permainan, ya kan berarti biasa saja yang permainan. Tapi kenapa Allah sudah bilang hidup permainan, Bapak Ibu tetap stres? Berarti bukan permainan dong, Bapak Ibu serius. Ayo, ada pertanyaan nggak? Nah, udah bingung mau nanya apa ya? Lah, berarti kalau tidak ada pertanyaan tinggal apa? Praktikkan. Nanti besok, nanti pas Bapak Ibu bangun, Bapak Ibu ngapain? Bersyukur dulu. Ingat ya, setelah bersyukur Bapak Ibu ngapain nanti? Ya Allah, tolong hari ini mudahkan segala urusan saya. Minta ya? Baru setelah itu luruskan niat bahwa saya apapun yang sekarang saya lakukan harus jadi ikhlas. Kira-kira langsung bisa atau gagal dulu biasanya? Nggak masalah, namanya latihan itu kan kadang-kadang gagal, kadang-kadang bisa. Kayak kita naik sepeda loh Pak, jatuh dulu, bangun lagi, jatuh dulu kan gitu ya. Jadi hal masalah gagal ikhlas itu nggak masalah. Itu untuk muhasabah kita sebelum nanti tidur. Nanti pas Bapak Ibu mau tidur, tapi dulu, tadi saya gagal ikhlas nih, kepancing sama istri saya misalnya. Atau tadi saya mikirin, saya ngasih seseorang, tapi dipikirin jadi jengkel. Nah itu juga salah ya, berarti keikhlasan kita waktu itu tidak maksimal. Kok saya masih mikirin hasil, makanya saya khawatir, oh berarti tawakal saya belum maksimal. Tadi saya kepancing nih, tiba-tiba pas saya lagi nyetir, ada ibu-ibu sen kanan belok kiri. Oh, kenapa jadi emosi? Nah itu dievaluasi itu. Ya, kalau ibu udah nggak jengkel, bapak udah nggak jengkel, oh berarti sabarnya udah meningkat. Besok evaluasi lagi begitu. Semakin lama berarti akhlak bapak ibu nanti akan semakin meningkat. Sesuai dengan tujuan Rasul kan? Aku diturunkan ke muka bumi ini cuma 2 tugasnya. Apa? Menyempurnakan akhlak dan menjadi rahmatan lil alam. Berarti cirinya orang yang berzikir perbuatan akhlaknya semakin baik atau semakin buruk? Hari ini semakin itu adalah Islam. Baik, kalau gitu Bapak Ibu sekalian, ya sebelum ditutup, saya mohon doanya untuk almarhumah ibu saya, boleh? Saya minta keikhlasannya membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa menjadi wasilah agar ibu saya semakin diangkat derajatnya insya Allah. Baik, Bapak Ibu, saya mohon Al-Fatihah ya, ikuti nanti yang saya sampaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berkumpul di sini ya Allah mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah fadilah ini disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan khususnya kepada almarhum Ibu Nung Komariah binti Syuhada. Dan bapak saya almarhum Ramlan Sunariat dan kos-kos rasul. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Angkatlah derajatnya ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali atas keikhlasannya mendoakan. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di kajian-kajian berikutnya ya, Bapak Ibu ya. Semoga apa yang disampaikan itu bisa dipraktikkan, Pak. Ya, karena itu akan menjadi pahala jariah setelah Bapak Ibu mulai mempraktikkan, merubah diri menjadi semakin dekat kepada Allah. Dari saya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.